ورسوله أما بعد. Hadirin hadirat rahimani rahimakumullah. Pada malam hari ini kita mengkaji tema perbedaan tajam antara Syiah dengan Ahlus Sunnah, yang harapannya kita menyikapi dengan bijak berita viral sampai mendunia dan mendominasi berbagai berita hingga yang lainnya tenggelam, yaitu Iran yang mengaku membela Palestina melawan Israel dan sekutunya Amerika. Dan Iran berdiri pada tahun 1979 dan pemimpin agama pertama adalah Khomeini yang bernama Ruhullah. Pemimpin tertinggi Syiah adalah tokoh agama dan mereka lebih tinggi daripada presidennya atau perdana menterinya, karena mereka memiliki akidah wilayatul faqih, terjaga dari kesalahan, ucapannya setara dengan wahyu Quran dan hadis. Dan orang itu yang pernah berkata dalam kitabnya Al-Hukumah Al-Islamiyah, dan itu dibaca oleh orang-orang Syiah, inna min daruriyati madhhabina anna li'a'immatina maqaman. Termasuk pokok akidah kita Syiah Iran bahwa imam-imam kita memiliki kedudukan, derajat la yablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun, yang tidak mampu dicapai oleh malaikat yang dekat Allah maupun rasul yang diutus olehnya. Itu pemimpin tertinggi Iran di era pertamanya, dan ia meninggal 10 tahun kemudian, lalu digantikan oleh Khomeini yang kedua dan meninggal tahun ini, dan sekarang dipimpin oleh putranya yaitu Khomeini yang ketiga. Yang pertama Ruhullah Khomeini, Ali Khomeini, dan sekarang Mujtaba Khomeini. Khomeini berkata di dalam kitab Kashful Asrar karyanya, yang mengkritik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa wadaha bi anna an-nabiyya law kana qad ballagha bi amril imamah tabaqan lama amara bihillah lima amara bihillah wa badzalal masa'iya fi hadzal majal lama nashabat fil buldadil islamiyyati kullu hadhihi al-ikhtilafat wal masyahinat wal ma'arik walama dhaharat sammatun khilafat fi usuliddin wa furu'i. Artinya, dan telah jelas bahwa sekiranya Nabi Muhammad SAW benar-benar serius menyampaikan wasiat kepemimpinan kepada Ali sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh mengupayakannya, tentu tidak akan timbul di negeri-negeri Islam banyak perselisihan, permusuhan, peperangan, serta tidak akan terjadi perbedaan dalam masalah pokok maupun cabangnya. Jangankan Nabi Muhammad SAW, Allah mereka kritik. Dalam kitab, mereka punya 4 kitab yang pokok, yang seterata dengan Sahih Bukhari dan Tafsir Ibnu Jarir,
yaitu Al-Kafi karya Al-Kulaini, kemudian Man la yahdurul faqih karya Al-Qumi, lalu Tahdzibul Ahkam dan Al-Istibsar karya ya, At-Tusi. Dalam Al-Kulaini yang seterata dengan kitab Bukhari Al-Sunnah, ya, dalam kita kan ada Bukhari, mereka punya Al-Kafi, isinya kedustaan semua. Karena mazhab Syiah dibangun di atas taqiyah. Taqiyah artinya pura-pura atau berbohong untuk tujuan menyelamatkan diri atau menyebarkan ideologi mereka, wilayatul faqih. Hingga berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, lam ara ahadan min ahlil ahwa adzaba fid da'wa minar rafidhah. Aku tidak pernah melihat seorang pun dari pengekor hawa nafsu ahli bid'ah yang lebih pendusta daripada Syiah Rafidhah. Syiah itu banyak macamnya. Yang paling ringan adalah Zaidiyah, yaitu yang mengatakan Ali lebih berhak daripada Abu Bakar dan Umar, tapi tidak mencela keduanya. Selain mereka mencela, bahkan mengkafirkan Abu Bakar, Umar kafir. Ya kan? Baik, kembali kepada tadi kitab di sana. Di sana disebutkan bahwasanya Ar-Ridha, yakni di antara imam mereka 12 imam Syiah itu adalah Ahlus Sunnah semuanya. Tapi mereka memalsukan riwayat atas nama Ahlul Bait. Kata Ar-Ridha secara dusta, ma ba'atsallahu nabiyyan illa bitahrimil khamri wa an yukirra lillahi al-bada. Allah tidaklah mengutus seorang nabi pun kecuali mengharamkan khamr serta menetapkan Allah memiliki sifat bada. Bada dari kata bada yabdu, tampak, yakni Allah baru tahu sesuatu ketika telah terjadi. Sebelumnya tidak tahu. Ini orang-orang Syiah. Ya, kembali kepada pembahasan kitab, bahwasanya Syiah itu jika kita melihat kembali akidah mereka yang sekarang bernama Iran, ya, Iran Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah, itu adalah undang-undang resmi agama Iran di atas mazhab, ya, Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah. Imamiyah karena mereka menggunakan akidah pokok imam tadi, mengkultuskannya hingga meyakini bahwasanya pemimpin tertinggi mereka, ini Khomeini, itu maksum karena perpanjangan dari para imam yang telah meninggal, kecuali yang terakhir, imam yang ke-12 yang sekarang bersembunyi di sebuah sirdap, kata mereka, yang kelak akan bangkit pada hari kiamat dan membangkitkan semua orang yang dulu memusuhi Ali, termasuk Abu Bakar, Umar, dan disalib nanti dari kiamat sebelum tegaknya hari kiamat secara dusta. Sementara Itsna Asyariyah 12 imam. Iran itu kan tempatnya di Persia dahulu. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada dua imperium, Persia dan Romawi. Persia ditaklukkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan Nabi telah menginformasikan sebelumnya, idza halaka Kisra fala Kisra ba'dah. Apabila Kisra telah mati, tidak akan ada Kisra setelahnya. Kisra adalah rajanya Persia. Wa idza halaka Qaisar fala Qaisar ba'dah. Apabila Qaisar, ini kaisar, rajanya siapa?
Romawi yang dulu di mana? Dua tempat, di Bizantium sekarang Turki, yang kedua masih jaya sekarang di Romawia ya, di Roma Italia. Jika telah mati, maka tidak ada kaisar berikutnya. Demi zat yang jiwaku di tangannya, la tunfiqunna kunuzahuma fi sabilillah. Kalian benar-benar akan meninfakkan harta mereka di jalan Allah, yakni sebagai ghanimah. Dan terlaksana pada zamannya Umar. Maka mereka sangat benci dengan Umar radhiyallahu an. Dan siapa? Abdullah bin Saba yang mengawali paham Syiah. Orang mana dia? Orang Yahudi. Abdullah bin Saba, orang Yahudi yang datang di zamannya Utsman dan puncaknya pada zamannya Ali bin Abi Thalib, yang menyebarkan faham bahwa dulu di Yahudi ya, bahwasanya setiap nabi itu memiliki wasi, orang yang diwasiatkan untuk menggantikannya, dan wasi pada umat ini adalah Ali bin Abi Thalib. Apa tujuannya? Untuk menjarah, mencidrai khalifah sebelumnya Abu Bakar dan Umar serta semua sahabat karena mendahulukan keduanya atas Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Singkat cerita, ya, orang-orang Syiah ketika telah membesar, maka Ali bertemu mereka. Kata Az-Zahabi, mereka sujud kepada Ali. Kata Ali, mahal, apa-apaan ini? Kata mereka, antahu, Anda adalah dia. Apa katamu? Antalladzi la ilaha illa anta. Tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Anda. Dan sudah menuhankan Ali. Maka Ali marah. Maka Ali mengatakan, celaka kalian, bertobatlah atau kalian akan saya bunuh. Maka Ali menunggu sampai 3 hari, tidak ada perubahan. Maka Ali membuat parit api dan mereka dibakar semuanya. Dalam Sahih Bukhari ada sebuah cerita, Ikrimah berkata, didatangkan kepada Ali bin Abi Thalib zanadiqah. Zanadiqah sebutan untuk, itu bahasa Persia, orang-orang munafik, menampakkan Islam tapi perbuatannya ada perbuatan kufur, syirik kepada Allah secara terang-terangan, zanadiqah. Lalu Ali membakar mereka. Sampailah kabar ini kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, "Lau kuntu ana ma ahraqtuhum. Linahyin Nabi sallallahu alaihi wasallam la tu'adzibu bi'adzabillah." Seandainya itu adalah aku tidak akan membakar mereka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan menyiksa orang dengan siksaan Allah, yakni api. Tetapi aku akan membunuh mereka, yakni penggal lehernya." Karena Nabi bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluh." Siapa yang murtad maka bunuhlah, yakni penggal dengan pedang. Tetapi fahamnya masih banyak di mana-mana, terutama di negeri Mesir yang tidak sekuat Mekah Madinah. Terutama ada dendam usumat dari orang-orang Iran terhadap para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Maka di antara yang pertama kali mereka lakukan agar Islam itu runtuh dengan mencidrai para sahabat Nabi. Dalam kitab Syiah tadi, Usulul Kafi karya Al-Kulaini, yang ia seterata Sahih Bukhari dalam madhab Ahlussunnah, dikatakan dari Abu Abdillah, dia berkata, kana nasu ahla riddatin ba'dan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam illa thalatha. Semua orang murtad sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata dia, kecuali 3 orang, yaitu Miqdad bin Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi. Al-Farisi, Faris Persia, karena dia orang Persia.
kecualikan 3 orang ini. Terutama 2 syekh, Abu Bakar dan Umar. Mereka punya doa dan diajarkan kepada masyarakatnya. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Allah, bersalawatlah kepada Muhammad serta keluarga Muhammad, yani Ali, Fatimah, Hasan, Husain, al-Bait. Wal ansonamai Quraisyin wajibataihima wa taghutaihima wa banataihima. Dan laknatlah 2 berhala Quraisy serta 2 putrinya. Maksudnya siapa? Abu Bakar, Umar, dan Aisyah binti Abu Bakar dan Hafsah binti Umar. Itu akidah mereka, jemaah sekalian, orang-orang Syiah. Disebutkan dalam kitab tersebut, ya, kitab Syiah, innar rajula la yubghidukum wa ma yadri ma taqulun fayudkhiluhu Allahul jannah. Sungguh ada orang yang mencintai kalian orang Syiah, meskipun tidak faham pendapat kalian, Allah memasukkannya ke surga. Sungguh ada orang yang membenci kalian, sementara ia tidak faham apa yang kalian katakan, yakni enggak mengetahui fahamnya Syiah, akidahnya Syiah, lalu Allah memasukkannya ke dalam neraka. Hingga kesimpulannya adalah Ahlus Sunnah, yani non Syiah, itu halal darahnya. Halal darahnya. Dikatakan kepada Abu Abdullah, yakni imamnya Syiah, ma taqulu fin nasib, apa pendapat Anda tentang nasib? Yani nasibin, nasibun, atau nawasib non Syiah. Kata dia, halalud dam, darahnya halal. Walakin attaqi alaika, tapi aku khawatir atas dirimu. Fa in qadarta an tuqalliba alaihi haita aw tughriqahu fi bahrin likai la yushhadu bihi alaika faf'al. Jika engkau mampu menimpakan tembok atasnya atau menenggelamkannya ke lautan tanpa ada orang yang melihatmu, lakukan. Ditanyakan, apa pendapat Anda tentang hartanya? Kata dia, khudhu ma qadarta, ambil semampu. Maka berkata Al-Majlisi, ulama tafsir besar dari Syiah atau ahli akidahnya orang Syiah. Walhasil, dalam kitabnya yang populer, muktamad dalam Syiah, Biharul Anwar. Walhasil, kesimpulannya, annal mukhalifina laisu min ahlil jinan. Kesimpulannya bahwa orang-orang yang menyelisihi Syiah bukan termasuk ahli surga. Wala min ahli al-manzilah bainan jannati wan nar wa hiya al-a'raf. Tidak pula termasuk ahli tempat antara surga neraka, yaitu a'raf. Bal hum mukhalladuna finnar, bahkan mereka kekal di neraka selama-lamanya. Baik. Syiah yang sepaham dengan mereka di Yaman ada siapa? Houthi, yang sekarang menguasai separuhnya Yaman lewat pedang, Harokah Houthiyah. Di Lebanon ada siapa? Hizbullah. Kata ahli sunnah, Hizbus Syaitan. Ya. Di Suriah dulu ada siapa? Bashar Assad dengan sekte Syiahnya Nusairiyah. Dan alhamdulillah telah guling, berganti dengan Sunni sekarang. Kalau di total pembantaian mereka terhadap Sunni sekitar 15 tahun mencapai 1 juta. Bandingkan dengan Yahudi terhadap Palestina yang cuma 100 ribuan. Gak sebanding.
Mereka mengatakan kami bersama Palestina, mungkin takiyah. Adapun mereka sedang perang dengan Amerika, dengan Israel, mungkin seperti kakak beradik sedang berantem. Ya, besok besok jajan bareng dan akan memusuhi yang membuli adiknya. Sedang bertengkar kakak beradik. Ya, masalah minyak, masalah dunia. Tahsabuhum jami'aw wa qulubuhum syatta. Engkau mengira mereka bersatu, orang-orang kafir, padahal hati mereka bercerai-berai. Hati mereka akan bersahabat dengan yang memberikan manfaat duniawi kepada mereka. Orang-orang kafir akan marah meskipun kepada temannya ketika masalah ekonomi, perang dunia satu antara siapa? Kafir-kafir, meskipun juga ada muslim yang dijajah. Perang dunia dua, kafir-kafir, meskipun ada sebagian muslimin yang terlibat karena jajahannya orang-orang kafir. Berkata Al-Auza'i rahimahullah, idza iltaqa atau laqiya aduwallahi faqtatala fa ahlakallahu ahadahuma falhamdulillah. Apabila ada dua musuh Allah bertemu dan berkelahi, lalu Allah mematikan salah seorang dari keduanya, maka alhamdulillah. Fa idza ahlakahuma jami'an, jika Allah mematikan semuanya, falhamdulillahi katsira, alhamdulillah yang banyak. Bolehkah kita senang atas kekalahan Amerika atau Israel atas serangan Iran? Senang jika ditujukan kepada Palestina, silahkan. Tapi ingat, dengan akidahnya Syiah yang punya taqiyah. Taqiyah adalah boleh bohong, bahkan bohong termasuk agama. Kita sebutkan di sini, dalam kitab mereka langsung. Dan MUI Jawa Timur sudah mengeluarkan fatwa 10 tahun yang lalu atas kesesatan Syiah pada waktu itu yakni Iran beserta mazhab Ahlul Bait Indonesia yang merupakan casing dari Syiah di Iran. Ada fatwanya, bisa dicek sendiri. Di sana juga disebutkan banyak sekali nukilan-nukilan dari kitab asli mereka. Baik, sekarang kita cek mut'ah dalam, taqiyah dalam Syiah. Berkata Ja'far, yakni imamnya Syiah, inna tis'ata asyariddin fit taqiyah. 9 dari 10 agama adalah taqiyah. Waladina liman la taqiyata lahu, tidak ada agama bagi yang tidak bertaqiyah. Wat taqiyatu fi kulli syai' illal nabidh wal mashi 'alal khuffain. Taqiyah berlaku pada semua hal kecuali nabidh, perasan anggur untuk menghasilkan khamr dan membasuh 2 khuffain, maka tidak boleh bertaqiyah. Bertaqiyah dalam semua hal. Maka kita berburuk sangka ketika mereka mengatakan kami membela Palestina. Dan survei menunjukkan bahwa 10 negara teluk dan negara muslim juga yang membantu Palestina terbesar adalah 10 itu, termasuk Arab Saudi, Yaman, Qatar, Malaysia, Indonesia. Tidak ada Syiah. Tidak ada Syiah. Baik. Kemudian tujuan mereka, maka di antara pokok akidah mereka adalah merendahkan para sahabat Nabi, bahkan mengkafirkan mereka
karena agama kita dibawa oleh sahabat. Ketika pembawanya dicederai, maka agama itu runtuh dengan sendirinya. Itu tujuannya. Maka berkata Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah, "Idza ra'aita rajulan yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq." Jika engkau melihat ada orang yang merendahkan salah seorang dari sahabat Nabi, maka ketahuilah bahwa ia zindiq. Zindiq bahasa Persia, maknanya munafik. Kata ahli ilmu, munafik yang menampakkan kekafirannya. Ya. Wadzalika anna rasula indana haqq wal qur'ana haqq. Karena Rasul di sisi kita benar adanya, Quran benar adanya. Wa inna ma adda hadzal Qur'an wa hadhihi sunan ilaina ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Quran ini, hadis ini sampai kepada kita lewat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama yuriduna an yujarrihu syuhudana liyubatilu alkitab wa sunnah. Tujuan mereka adalah mencidrai para saksi-saksi kita untuk membatalkan Al-Quran dan Sunnah. Wal jarhu bihim aula, padahal mereka yang lebih layak dicela. Wahum zanadiqah, mereka adalah kaum zindiq, orang-orang yang munafik, menampakkan kekafirannya secara nyata, sementara mereka mengaku sebagai muslim. Ini juga isyarat bahwasanya hati-hati dari menerima informasi dari orang munafik. Orang munafik adalah orang fasik. Innal munafiqina humul fasiqun, kata Allah. Orang-orang munafik adalah orang-orang fasik, kata Allah. Hai orang-orang beriman, apabila datang orang fasik dengan sebuah berita, maka tabayyun dulu, klarifikasi. Dimasukkan semua data di internet, di medsos, ya. Ini bahayanya media, dan media kebanyakan dikuasai oleh orang-orang non muslim. Kalaupun muslim yang tidak taat, yang hanya pengen cuan, bukan untuk menegakkan kalimat Allah. Ya, ada sebuah cerita, saya berkunjung kepada kawan yang saya kenal solihah, kan, menonton berita, kesimpulannya memuji Iran karena berpihak di Palestina. Ini karena berita. Gembira boleh, tapi gembira untuk Palestina. Dan waspada dengan takiyahnya orang-orang Syiah, Rafidhah, ya. Dan barisan muslimin, terutama negara Teluk, Arab Saudi, Yaman yang dikuasai Sunni, ya kan, Kuwait, Bahrain, ya, mereka tidak ada yang berpihak di Iran karena faham ini masalah yang rumit. Tidak hanya masalah perpolitikan atau minyak, tidak, tapi lebih daripada itu. Saya mendengar dari seorang yang dia bekerja di Arab Saudi saat terjadi perang Teluk, di mana Iran menyerang Bahrain Muslim, serang, ya, hingga orang-orangnya bermigrasi ke Arab Saudi menampungnya. Akhirnya Arab Saudi juga menjadi sasaran, ya, mereka, hingga terjadi perang Teluk. Orang-orang Syiah, entah Syiah Suriah, Syiah Iran, Syiah Hizbullah Lebanon, Syiah Yaman Houthi, bahkan kita juga waspada dengan Hamas. Allahu a'lam. Berikutnya jemaah sekalian, Syiah punya penarik bagi
non Syiah agar masuk ke dalamnya lewat akidah mut'ah, kawin kontrak. Yakni boleh menikahi gadis janda, bahkan wanita bersuami. Kata ulama mereka, lebih besar pahalanya jika tidak diketahui oleh suamimu. Subhanallah. Boleh akadnya sehari boleh, 3 hari boleh, sebulan boleh, setahun pun juga boleh. Yang penting bayar mahar tanpa saksi. Baik, sekarang kita baca dari kitab mereka. Qala Abu Abdillah, innallaha harrama ala syi'atina al-muskira min kulli syarab wa awwadahu min dzalika bil mut'ah. Allah mengharamkan atas orang-orang Syiah kita mabuk dengan berbagai jenis minuman dan menggantikan untuk mereka mut'ah. Apa fadilahnya? Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, secara dusta tentunya, man tamatta'a marrah kana darajatuhu kal hasan kal Husain. Siapa yang mut'ah sekali, derajatnya seperti Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad. Wa man tamatta'a marratain, siapa yang mut'ah 2 kali, derajatnya seperti Hasan bin Ali, cucu Nabi. Dan siapa yang mut'ah 3 kali, derajatnya seperti Ali bin Abi Thalib. Siapa yang mut'ah 4 kali, maka fadarajatuhu kadarajati, derajatnya seperti derajatku. Hadis yang lainnya secara dusta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tamatta'a marrah utiqa sulusuhu minan nar. Siapa yang mut'ah sekali, maka sepertiga dirinya dibebaskan dari neraka. Siapa yang mut'ah 2 kali, maka 2/3 dirinya dibebaskan dari neraka. Siapa yang mut'ah 3 kali, maka seluruh badannya dibebaskan dari neraka. Melek merem bisa masuk surga, bebas dari api neraka. Berapa minimalnya atau maksimalnya? Berkata salah seorang kepada Abu Abdillah adalah salah satu dari 12 imam Syiah. Mereka punya keyakinan bahwasanya hadis Nabi itu tidak harus dari ucapan Nabi, karena para imam ini maksum, ucapannya pasti benar, dan mereka mendustakan atas nama para imam tersebut, karena mereka adalah kaum yang paling banyak dustanya. Semua rawi yang thiqah maka diambil hadisnya selama dia tidak menyeru kepada bid'ahnya. Maka di Bukhari ada orang Khawarij, tapi jujur, Khawarij itu jujur. Mu'tazilah jujur, ada jujur, maka dianggap sebagai hadis yang sahih selama dia orang. Tapi Syiah tidak ada jujur. Mereka para kadzab, pendusta. Baik. Dikatakan kepada Abu Abdillah, berapa kami menikahi wanita? Kata dia, tazawwaj minhunna alfa, nikahilah meskipun 1000 wanita. Fa innahunna mustajarat, yang penting bayar maharnya. Subhanallah. Ya orang Syiah. Mereka memiliki juga akidah bahwa Quran kita itu kurang. Quran yang sahih itu ada di sisi para imam mereka.
yang nanti akan dikeluarkan sebelum hari kiamat ketika telah bangkit al-muhtadzar. Maka yang ada ini hanyalah sepertiga dari itu. Dari itu. Ya. Berkata di dalam kitab Syiah juga, madda'a ahadun minan nasi annahu jama'al qur'ana wa hafidhahu. Jama'al qur'ana kullahu kama anzalallah illa kadzdzab. Tidak ada seorang pun yang mengklaim bahwa ada yang mampu menghimpun seluruh Al-Quran seperti yang Allah turunkan, kecuali ia bohong. Wa ma jama'ahu wa la hafidhahu kama unzil illa Ali bin Abi Thalib. Karena tidak ada yang menghafalnya, menghimpunnya seperti yang Allah turunkan, kecuali Ali bin Abi Thalib. Kata Imam Syiah, sudah azan? Belum ya? Innal Qur'ana alladzi jaa'a bihi Jibril ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tis'ata asyara alfi ayah. Al-Qur'an yang dibawa oleh Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 17.000 ayat, alias 3 kali lipat dari Quran kita. Ada tokoh agama kita yang tertipu. Dia mengatakan Syiah itu sama kita, Qurannya mirip, ngeplek. Saya ke sana ya, lihat ke masjidnya, Qurannya persis ada. Bahkan ada lomba musabaqah tilawah internasional yang mengatakan Iran. Kita katakan ya, itu yang mereka tampakkan, yang mereka sembunyikan. Mereka punya akidah taqiyah. Mereka punya akidah taqiyah. Maka perlu memahami dengan benar masalah ini. Sudah adzan ke? Baik, kita mendengarkan adzan.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'd. Kita tambah sedikit Selat Hormuz. Selat Hormuz yang bisa menggoyangkan perekonomian dunia. Siapa itu Hormuz? Hormuz adalah panglima Persia yang tewas di tangan Khalid bin Walid dalam sebuah peperangan. Mereka punya pemakaman yang dikultuskan, yang di pintu ditulis ya, Babu Syuja'uddin, ya, tokoh agama, tokoh sang pemberani agama, yaitu Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Siapa dia? Fairuz, yang pernah membunuh, menikam siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mereka juga punya bangunan Ka'bah sendiri, sehingga haji tidak disyaratkan ke kota Makkah. Bahkan mereka mengatakan bahwasanya tanah Karbala lebih haram daripada tanah haram Makkah. Dan seterusnya. Bagaimana hukumnya orang-orang Syiah Iran, Rafidhah, Imamiyah, Itsna Asyariyah? Sufyan Ats-Tsauri ditanya tentang orang yang mencela Abu Bakar dan Umar. Kata beliau, kafirun billahil azim, kafir kepada Allah. Apakah boleh sholat bermakmum kepadanya? Kata beliau, la tusalli khalfahu, jangan sholat di belakangnya. Wala karamah, jangan pula menghormatinya. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal tentang mereka, kata beliau, la arahu alal Islam, aku menyangka mereka bukan orang Islam. Maka banyak para salaf dahulu yang mereka sudah mengkafirkan orang-orang Syiah Rafidhah, ya, yaitu Imamiyah. Namun sebagian mereka lebih hati-hati lagi, seperti Syekh Albani mengatakan, penulis kitab Al-Hukumah Al-Islamiyah, yakni Khomeini tadi itu, siapa yang menulisnya dan meyakininya maka dia kafir. Cuma saya tidak berani mengkafirkan secara individu atau secara mutlak orang Syiah, karena tidak semua mereka meyakini seperti Khomeini. Ya. Dan MUI memilih jalan tengah, yakni sesat menyesatkan. Dhal mudil, itu orang-orang Syiah, Imamiyah, Itsna Asyariyah, dan di Indonesia itu banyak lembaganya seperti Mazhab Ahlul Bait Indonesia. Ya. Kalau Hashim, ya, Asy'ari, pendiri NU, dalam kitabnya mazhab yang diakui hanya 4: Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Tidak termasuk Zaidiyah dan Rafidhah, karena keduanya ahli bid'ah, sesat menyesatkan. Dan telah saya tulis semuanya di situ, di sebuah buku bernama Perbedaan Tajab Syiah dengan Ahlus Sunnah, yang bisa diunduh PDF-nya di terjemahmatan.com. Allah Ta'ala alam. Sekilas, ya, demikian sekilas dari sedikit Syiah yang harapannya kita lebih bijaksana ketika menyikapinya
dan tidak terbawa dengan arus. Allah Ta'ala alam. Jika ada pertanyaan, persilahkan sebelum ditutup. Nah, biasa. Biasa. Mengenai pelindung dari Palestina sekarang kan yang kelihatan emas, namun mestinya punya aliansi politik juga dengan tadi sampaikan Iran. Apakah kalau saya benar-benar pragmatis kalau Hamas membela Palestina karena akidah, tapi Iran akhirnya musuh sama Israel seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau untuk bagaimana nasib warga Sunni yang Syiah, meskipun Iran mayoritas mungkin Syiah, tapi pasti ada yang Sunni. Bagaimana kehidupan rutinitas bagi akal maupun misalkan di level pemerintahan apakah ada di Teheran ataukah di Yaman? Di Yaman ataukah di Teheran? Teheran. Baik. Yang pertama tentang Palestina. Siapa yang berhasil menaklukkan Palestina? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan mustahil Palestina akan ditaklukkan oleh pencela Abu Bakar dan Umar. Ya, mustahil. Mustahil akan dibela oleh pencela Abu Bakar dan Umar. Silakan bergembira ketika Palestina menang, apapun sebabnya. Tapi hati-hati dengan pakiyahnya orang Syiah. Ya. Dalam surat Ar-Rum Romawi ada kasus di mana orang Islam senang ketika Romawi nanti menang. Ya. Walibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Romawi dikalahkan di bagian bumi yang paling rendah. Setelah mereka kalah, mereka akan menang. Orang-orang beriman gembira pada hari itu. Karena Romawi itu ahli kitab. Sementara Majusi yaitu orang-orang yang bukan ahli kitab. Lebih dekat kepada Islam adalah ahli kitab. Maka boleh gembira ketika ada yang menang dari pihak yang membela Palestina. Karena Palestinanya, bukan karena Rafidhahnya. Jelas ya? Jelas ya. Baik. Berikutnya tentang kondisi orang-orang Sunni tertindas, mereka tertekan, tertindas, baik yang di mana, yang di Teheran, di Iran, maupun yang di Yaman, di bagian Houthi-nya. Nah, Allahu a'lam. Monggo yang terakhir. Monggo yang terakhir. Si itu kan orang Sunni itu kayak mengabulkan ya. Sekarang mohon maaf, di 11 itu kalau kita ada juga kafir. Gimana? Di 11. Itu kan juga kalau kita ya. Gimana Ustaz? Ya, itu keyakinan mereka yang keliru, tapi mereka orang-orang Muslim yang perlu didakwai, dan mereka tidak mengangkat senjata dan tidak menguasai Hormuz. Jadi aman ya. Demikian ya. Nah, baik, demikian kita akhiri. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.